Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuanita Wulandari, peserta Latsar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, golongan 2 angkatan 13, wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi. Di sini saya akan menerangkan intisari akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Mari kita masuk ke materi. Nilai-nilai dasar CPNS ada 5. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, yang biasanya disingkat dengan ANEKA. Apa sih akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban bertanggungjawaban yang harus dicapai. Konsep akuntabilitas adalah kewajiban dari individu-individu yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya, untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Tujuan akuntabilitas adalah untuk menjelaskan tentang pertanggungjawaban, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya. Apa sih pentingnya akuntabilitas? Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Aspek-aspek akuntabilitas. 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan 5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Perangkat indikator akuntabilitas meliputi SOP, laporan tahunan, mekanisme pertanggungjawaban, sistem pengawasan, pelaksanaan kebijakan, sistem pemantauan kinerja penyelenggaraan negara, laporan pertanggungjawaban, mekanisme reward dan punishment. Tingkatan akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi, stakeholder. Tingkatan akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi, stakeholder. Akuntabilitas dalam konteks 1. Transparansi dan akses informasi. 2. Praktek kecurangan dan perilaku korup. 3. Penggunaan sumber daya milik negara. 4. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. 5. Konflik kepentingan. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi. 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum. 2. Akuntabilitas proses. 3. Akuntabilitas program. 4. Akuntabilitas kebijakan. Langkah-langkah menentukan framework akuntabilitas. 1. Tentukanlah tujuan dan tanggung jawab. 2. Rencanakanlah apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. 3. Lakukan implementasi monitoring kemajuan.
4. Berikan laporan secara lengkap. Serta yang terakhir, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Lingkungan kerja yang akuntabel dipengaruhi dengan adanya beberapa faktor, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, kejelasan, dan konsistensi. Keseimbangan PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kita masuk ke materi kedua tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Prinsip nasionalisme adalah hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila. Sila pertama, sebagai jati diri bangsa, diharapkan bangsa dapat menjadi bangsa yang agamis, agar hasil yang dicapai bisa membedakan baik dan buruk, salah dan benar, halal dan haram. Wujud nyata dalam keseharian, mempunyai etika dalam melakukan segala sesuatu, menjadi pribadi yang sabar, berjiwa besar, berprasangka baik kepada sesuatu, hormat dan patuh pada aturan yang berlaku, toleransi dalam beragama. Sila kedua, sebagai jati diri bangsa, diharapkan bangsa bisa menjadi bangsa yang menghormati adanya hak asasi manusia. Hasil yang dicapai, menghormati hak asasi orang lain, berlaku adil dengan semua orang, dan bersikap netral. Wujud nyata dalam keseharian, sopan santun kepada siapapun, tidak zalim kepada siapapun, saling menghormati, dan menjunjung tinggi keadilan. Sebagai jati diri bangsa, diharapkan menjadi bangsa yang cinta kepada tanah air, agar hasil yang dicapai adalah siap membela bangsa dan negara, menjaga kehormatan bangsa, serta menjaga kesatuan dan persatuan. Wujud nyata dalam keseharian adalah menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, rukun serta damai untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Sila keempat, sebagai jati diri bangsa, diharapkan menjadi suatu bangsa yang demokratis, agar hasil yang dicapai adalah tidak menghalalkan segala cara untuk menang, tidak akan berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, tidak egois. Wujud nyata dalam keseharian adalah menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, rukun serta damai untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Sila kelima, sebagai jati diri bangsa, diharapkan menjadi bangsa yang menjunjung tinggi suatu keadilan, agar hasil yang dicapai memperhatikan nasib orang lain, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Wujud nyata dalam keseharian adalah bersikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, saling tolong-menolong, dan menghormati hak-hak orang lain. Mari kita masuk ke bab selanjutnya.
tentang etika publik. Etika lebih difahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif, modalitas etika. Pada prinsipnya, ada 3 dimensi etika publik. 1 dimensi kualitas pelayanan publik, 2 dimensi modalitas, 3 dimensi tindakan integritas publik.